diberi otoritas memeriksa barang tersebut. Loh, suka-suka dong. Ya. Kan bukan konten pornografi. Nah, punya channel ikut kena karena ikut mendistribusikan. Gue bikin komentar doang, nggak bikin konten. Bisa jadi itu bukan realnya lu. Jangan lo lakukan di dunia maya. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Unboxing melegal Ducati. Nah, sampai dipecat. Ini ribet. Nah, tuangin. Oh, pintar. Lagi baca nih. Naik pangkat sekarang. Suruh tuangin ini bentar nih, tangan lu di sini. Ini di sini, nyampe lu. Mama, iya begitu aja gitu. Tuh. Kan gue ribet. Bodoh ah. Kenapa sih lu? Sebel gua. Ya elah Doro sekali. Ini gue kesel banget dah. Kenapa pada ribet ya? Netizen zaman sekarang ya? Hah? Maksudnya? Ini masa ya seorang panitia lokal USBK Mandalika cuma unboxing Ducati dia dipecat. Kenapa? Ya, iya. Kenapa? Tarzan. Kenapa Tarzan? Iya aja. Baru inget lagi gua. Kenapa gitu? Siapa? Siapa? Loh, kamu siapa? Kenapa? Memang dong. Nah, kenapa memang? Lah, gue bingung kenapa lu nanya kenapa? Emang kenapa sih? Kenapa dia juga ribet juga? Aduh, berteman sama siapa dong gua? Yang ribet elu. Hah? Kenapa Karena gua? emang udah bener sesuai aturannya. Doro, lu baca dulu nih, cuma unboxing doang nih. Headline yang lu baca nih cuma unboxing Ducati dia dipecat. Oke, peraturan nomor 1 di media sosial adalah jangan pernah percaya headline berita doang. Lu baca dalamnya kayak gimana. Serius, headline berita itu seringkali hanya dalam tujuan menarik perhatian sehingga orang mau ngeklik. Istilah kerennya clickbait. Supaya lu tertarik. Wah ya begini nih, cuman gara-gara gini diklik. Ya tapi betul. Tapi dia cuma unboxing doang, gue udah baca sedikit sih. Tetep gak mau kalah. Nggak, gini. Jadi kalau ada barang masuk dari luar negeri, masuk dari luar negeri nih ke Indonesia, memang ada pihak-pihak terkait yang diberi otoritas memeriksa barang tersebut. Ya dong, ngaku motor sport dalamnya ganja misalnya. Pas digeber, asap knalpotnya bikin fly. Lo kok menari-nari mereka? Pesta pantai, pesta pantai. Itu emang harus diperiksa. Gitu loh, jangan sampai ada penyelundupan tertentu. Betul dong. Iya, makanya diperiksa. Salah satunya pihak terkait tersebut adalah Bea Cukai. Iya. Jadi memang sudah benar diperiksa nih prosesnya. Yang dia diproses sampai dipecat ini kan sekarang. Ini bukan karena unboxingnya, karena itu sudah sesuai. Yang jadi masalah adalah ketika proses unboxing terjadi, dia rekam, terus dia upload ke internet. Loh, suka-suka dong. Kenapa? Banyak banget yang harus dibatas-batasi. Nah, sekarang gini nih ya. Kan bukan konten pornografi. Iya, bukan, betul. Kan? Bukan konten-konten yang pokoknya menjijikan lah. Gitu. Ya, bukan konten terorisme yang menyebar ketakutan misalnya. Ya kan? Bukan hoax. Ya, bukan hoax juga. Tapi lo harus ingat. Apa? Nih yang kita omongin nih, motor balap gede, ya yang nggak ada di pasaran. Jangan samain sama motor ban cacing yang banyak berkeliaran di BKT. Yang kalau kayak lu pacaran di atas flyover tuh diem dulu bikin macet.
Mohon maaf gue komen di flyover. Nyelam gue di bawahnya. Gitu. Kan ada danau tuh PKT tuh. Iya. Danau lagi. Kok danau sih? Air. Udah. Iya, Bukan kan? intinya. Apa adalah, intinya? Ini bukan motor sembarangan, bukan motor yang umum dilihat. Ketika lo bikin konten kayak gitu, Iya. itu bisa saja ada rahasia-rahasia perusahaan yang terekam di sana sehingga bisa dilihat oleh kompetitor. Oh, karena itu buat Lomba. balapan gitu ya? Ya mungkin nih ada settingan, kelihatan nih, oh dia punya switch khusus atau tombol khusus buat ngatur bensin. Misalnya kelihatan, oh ada gini, oh kita nggak punya tuh, kita bisa manfaatkan, kata kompetitornya. Itu yang Tapi kita jauh pun- banget kayaknya pemikirannya itu. Sekarang gini deh, lo misalnya nih lo lagi usaha apa? Singkong. Singkong Ya. lo yang kemarin. Gue datang ke tempat lo, gue bilang mau bikin konten, mau promosiin, lo terima dong. Terima dong. Iya dong, gue Gratis. bikinin konten ya kan. Tapi gue masuk Viral ya? sampai ke dapur, terus gue lihat tuh takaran lo waktu bikinnya, cara Nah, lo ngaturnya. itu ntar dulu tuh. Ntar dulu tuh. Kenapa? Soalnya ada bumbu yang lain tuh. Itu dia. Kenapa lo gak mau ngasih tahu? Ya ntar pada ngikutin. Jualan gua. Sama. Nanti rahasia si motor itu diikutin. Jadi itu istilahnya kalau orang bilang kan rahasia dapur, ya itu beneran rahasia dapur. Oh begitu. Jadi poinnya itu bukan soal unboxingnya, ya, bukan ngerekamnya, tapi etika kontennya. Demi supaya dia banyak yang nge-like tuh video. Ini gini nih, biasa kan ya orang Indonesia, Iya. pokoknya gue nomor 1, tahu duluan. Kan sering tuh, gue duluan yang tahu, gue yang motoin, gue yang iniin, upload duluan. Iya. Ya kan, ya itu demi ngejar views duluan, demi ngejar likes duluan. Hashtag tren gitu ya. Iya. Padahal ada etika-etika yang nggak bisa lo nggak bisa lo langgar gitu loh. Tapi nggak tertulis kan itu? Ya kalau etika gitu biasanya internal mereka lah ada gitu loh. Oh ini ada nih gitu ya? Iya, Langsung nggak dia- boleh ngerekam. Kayak misalnya lo datang ke sebuah pabrik juga pasti ada tulisannya kan jangan merekam iya, gitu-gitu loh. Setiap Oh, tempat tuh beda-beda deh. sebabnya Di ruang itu. praktek dokter ada kan aturannya, nggak iya. boleh merekam, nggak boleh moto, videoin. Oh gua kira mah itu peraturan dibuat karena itu pada takut sama kamera, malu sama kamera. Maju sama kamera, lihat kamera gini kerjain jadi. Iya. Saya suntik ya. Nggak gitu. Nggak gitu. Iya takut jahitnya kayak selfie dulu gitu kali. Gua kira Nggak. gitu. Nggak. Oh, Tidak. enggak. Bukan tidak. gitu, memang sudah ada aturan itu dibuat gitu. Oh. Jadi sebenarnya apa ya namanya ya, orang netizen kita nih bisa dibilang kalau lagi ada yang kayak gitu-gitu tuh bisa kompak tuh. Iya sih. Ya nggak sih? Kompak banget sih. Nah, kalau lagi ada Saling- hal-hal aneh kayak gitu tuh, tiba-tiba satu suara tuh. Gotong royongnya Indonesia tuh. Sekarang udah berubah jadi virtual. Iya kan? nggak sih? Tapi nggak, gue tidak mendukung cyberbullying ya. Tapi gue menyetujui sanksi sosial, misalnya ya kayak gini deh. Ingat nggak sih lu dulu ada kasus yang anak muda yang ngebagiin katanya bansos, tapi ternyata isinya sampah. Bih. Wah. Terus gue nunggu. Gua waktu itu kaget banget Doro. Kesel kan? Kesel banget. Kan orang ngarepinnya kayak waduh ada bantuan nih. Pas dibuka kelakuannya dia sampah. Iya. Pas dibuka, oh muka dia. Oh, sampah lu gitu. Sampah. Lo kok sama gitu. Iya. Iya juga Lo ya. kok sama kayak ngasih. Nah itu kan nyebelin. Padahal tujuannya apa? Bikin konten viral, Ih. prank katanya. Aduh. Terus ada juga yang niatnya nggak prank loh. Heeh. Ada yang pernah waktu itu kasus ibu-ibu itu ngelempar plastik sampah ke mulut kuda Nil di kebun binatang. Lo tau kuda Nil kan? Mulutnya Gini kan kan? gede tuh, ya kan? Oh. Lagi mangap ya kan, dia pikir mau dikasih makan, dilemparin plastik sampah. Astagfirullahalazim. Aduh gue paling gak tega gue sama binatang. Iya. Makanya gue berteman sama lu. Nggak bercanda. Lanjut. Jadi lu gak tega sama gua? Iya, makan dulu. Gimana nih? Ya udah duduk. Duduk ya udah.
Lanjut. Apalagi? Cerita Oh. tadi yang ku Daniel itu Iya, diproses si ibunya. Iya, tapi alasannya saya tidak tahu. Ih, kenapa tidak tahu? Sih. Ibu mau pas lagi mangap dikasih ini. Ibunya ngapain juga mangap-mangap. Iya kan siapa tahu kan Ya lagi tapi itu kan napes inti aneh gitu kan. Iya. Terus ada yang ngasihnya itu bukan sampah. Apa? Tapi ngasih minuman alkohol ke rusa kalau nggak Binatang lagi. salah. Iya. Astagfirullah. Yang ngerjain binatang itu emang. Bukan. Hah? Iya, tapi orang itu orang udah disebut orang tapi. Bukan, kotoran. Nggak, tapi nggak masuk akal dong. Lu Nggak bawa masuk minuman akal. nih, terus ada binatang datang di kebun Anggur binatang. merah beralkohol tuh. Iya. Bukan Kenapa? butiran-butiran. Kenapa dikasih ke rusa, Pak? Ngapa harusnya? Ya ke yang Kasih. membutuhkan. Kan banyak Disumbangkan. anak tongkrongan tuh Ya, pada yang membutuhkan. Iya. Iya. Kenapa? Jadi Gua nggak ngerti gini deh loh, ya. konten itu bukan cuma soal kayak gue bikin konten, terus hati-hati nanti bikin konten tuh jangan jangan sampai melanggar undang-undang ITE gitu-gitu kan Iya. orang suka bilang gitu. Iya. Sebenarnya kadang kita nggak sadar. Lo bisa aja diundang sama temen lo, datang ke channel YouTube dia. Nah, yang punya channel bukan lo nih, Iya. ya kan? Tapi lo di situ bisa saja melakukan misalnya ngomong sesuatu yang lo nggak sadar itu bisa jadi Melanggar melanggar UU. undang-undang ITE. Oh, tapi Kasusnya yang itu bak- tuh yang disalahin siapa tuh, Roy? Lah yang ngomong dong. Lo yang ngomong. Bukan yang punya channel. Yang punya channel ikut kena karena ikut mendistribusikan. Oh, kenapa kagak diedit gitu Iya. ya? Kan bisa diedit gitu kan. Dulu ada kasus yang artis Mm-mm. beberapa tahun yang lalu ikan asin. Udah inget nggak lu? Ada artis pacaran apa udah nikah lah, gue nggak ngikutin Oh. gosipnya. Oh, yang Terus diusut kan? putus. Heeh. Iya sampai jadi kasus ke polisi. Iya, gue tahu tuh. Gara-gara ngomongin, ya itu saya dulu mantan saya ke ikan asin. Nah, kering gitu kaku. Digoreng wangi. Nggak terima kan. Karena itu jelas tindakan tidak menyenangkan, fitnah gitu-gitu lah. Iya. Jadi gimana ya? Kita lupa gitu loh dengan adanya media sosial, dengan ada internet, kita jadi merasa bebas untuk berekspresi tanpa batas. Gitu Karena loh. kan kebebasan tanpa batas, padahal tidak ada kebebasan. Iya, maksudnya yang benar-benar bebas gitu nggak ada. iya, karena jadi aneh gitu loh. Karena ketika lo seliar-liarnya gitu, pasti ada pihak yang bisa jadi tersinggung gitu loh. Iya juga sih. Nah, menurut lo nih, Bapak Doroy, kan lo bekerja di bidang digital marketing dan sebagainya. Makanya saya berteman dengan dia. Lumayan kan ilmunya. Sama ini gratis semua, dia yang bayarin. Ada tips-tips nggak nih untuk bikin konten yang berkualitas, bermanfaat, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara? Masih banyak. Masih banyak rekan-rekan saya. Nah, gua gini deh. Tolong dibagi-bagi lah ilmunya. Gua ambil Ambil hikmahnya. hikmahnya. Secara keseluruhan deh, nggak usah kita cuma ngomongin konten gitu ya, tapi kayak apa yang harus lo posting di media sosial deh. Karena kadang orang ngerasa gue kan nge-tweet doang, gue bikin komentar doang, nggak bikin konten. Iya. Tapi ingat nggak dulu Om Deddy Corbuzier itu Iya, nyari orang yang nyerang dia kan lewat kolom komentar. Oh iya. Itu kan tetap iya, konten iya, namanya. Tetap udah konten tuh. Jadi nih nomor satu, sebelum lu memposting apapun di media sosial, jangan posting ketika lu lagi kesel, emosi, lapar, tuh jangan tuh. Emosi, lapar, emosinya ini bukan lagi kesel aja ya, tapi lagi Semua. seneng juga. Yang over, Kudu hati-hati apapun ya. yang lagi over Yang tuh, over. hati-hati tuh. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukan realnya lu. Tapi bener juga sih. Apa? Kadang gue kalau misalnya nih gue pengen posting nih, ada quote bagus nih, Nah. ada quote bagus, gue pengen posting, terus gue kayak berhenti dulu, ini berguna kagak ya? Ntar orang pada tahu isi hati gue, kagak jadi gue langsung discard. Beneran itu? Nggak Nyata. gitu sih. Oh itu nggak apa-apa tuh kalau quote mah ya. Nah. Ya intinya lo mempertimbangkan segala sesuatu sebelum lo posting itu perlu. Ingat kan kita pernah bahas dulu saring sebelum sharing kan. Iya. Nah ini salah satunya gitu loh. Cyberbullying juga tuh ya. Iya, jangan sampai gitu loh kan. Terus kalau lo emang mau, misalnya nih kita kayak tadi contohnya Deddy Corbuzier, itu kan
alasannya dikritik gitu. Kalau lo emang mau kritik orang, kritiklah si argumen itu. Jangan gue mau bilang misalnya lo udah ngomong kentang goreng tidak enak tanpa keju gitu. Yang gue mau serang, apaan potongan rambut lo aja aneh. Iya, saya nyambung kan? Nggak Mohon nyambung. maaf nih, kayak mau sholat, kiblatnya kan ke barat nih. Iya. Harusnya ke barat, dia ke timur. Iya, makanya apa yang mau dibahas nggak ada gitu loh. Enggak. Nyerah. Gitu. Jadi kalau lo emang mau nyampein kritik, kalau lo emang mau ngasih saran, kasih sesuai faktanya. Jangan emosi. Apa lu? Tahu apa anak kemarin sore? Ada sering tuh kayak gitu tuh. Dasar lo bawa kencur. Iya, kamu tahu apa? Oh, adalah bukan cuma yang dari orang tua ke anak yang lebih muda, yang lebih muda juga sering gitu. Dasar boomer, udah selesai. Apa argumenmu apa? Iya. Gitu loh. Kalau memang mau berargumen gitu loh. Tapi kalau enggak, Tunjukkan dong kalau memang enggak, kelas-kelasnya. ya udah, diemin aja, selesai urusan. Tombol blok di media sosial diciptakan untuk dunia yang lebih aman, damai dan sejahtera. Iya, betul, damai dan sejahtera. Ada blok di situ, ada unfollow, Iya. ada mute di situ. Udah manfaatin. Itu manfaatkan pemirsa. Iya kan, udah selesai tuh, udah kalem, tenang gitu loh. Sama Maksudnya, lu apa sering gua? gosipin orang di kolom komentar. Jangan ya. Udah gua hapus-hapusin lagi Iya tuh. kan, Karena kan tapi- gua tahu dari lu. Itu suka nggak sadar tuh orang Iya, kan. iya. Upload sesuatu Masih ada nggak ya? Gua hapus-hapusin dulu nih. kan. Bener juga, ntar gua track down lagi dah. Apa namanya? Gosipin, nyindir-nyindir orang. Walaupun namanya lo ganti-ganti, cuma kalau lo terus-terusan begitu ya, bisa saja pihak yang lo omongin tersinggung dan mengambil jalur hukum. Kalau bukti-buktinya sudah cukup jelas. Ngeri. Nicki Minaj. Come on, got me looking side to side. Apa sih? Latihan dulu. Kan mau bikin konten ini. Konten yang berkualitas. Iya. Gitu loh. Jangan cuma ngejar viral. Coba dulu. Ngeri gitu. Nggak bisa. Ya udah lanjut. Jangan. Ya udah. Gue takut setelah gue melakukan. Jadi expert lu ya. Apalagi emang Jangan gitu. cuma ngejar viral. Iya. Apa ya jadi yang harus dikejar? Loh, intinya gini, kalau konten, kalau mau rame, nih gue Oh. kasih tahu nih, kalau konten, ini teorinya di komunikasi digital, konten yang akan ramai yang itu adalah konten-konten yang satu itu hiburan, menghibur. Jadi Menghibur. ketika orang nonton itu, gue mendapatkan hiburan nih, senang nih nontonnya. Tapi kan nggak semua konten harus menghibur. Iya. Ada konten yang biasa aja tapi useful, berguna. Edukatif gitu ya, Informatif, informatif yes. edukatif gitu ya. Kan nggak jadi seneng gue nonton itu, maksudnya kayak cara membuat kentang goreng nggak jadi bahagia gue Iya, langsung, tapi kan kayak Oh, ternyata gitu. gitu. Oh ternyata dimasukin di minyak dalam keadaan beku yang kayak gitu. Kita jadi baru tahu, jadi informatif nih gitu. Oh begitu kalau Yang goreng. ketiga bikin konten yang relatable, Relatable berhubungan sama penonton lu, Oh yang lu mau, jadi udah harus tentuin dulu nih. target market lu yang mana. Gitu loh. Nah udah cuma 3 itu doang. Gitu loh. Ya kan, entertaining, informatif, sama satu lagi Apa adalah tuh? Edukatif. relatable. Oh relatable. Oh, Udah. jadi 3 tuh ya, entertaining, informatif sama relatable. Jadi kalau ngejar viral itu ya, lu pilih aja. Satu bisa dapetin satu bagian atau 2 atau malah dapet 3-3-nya, itu lu keren, bagus gitu loh. Kalau lu bisa bikin konten sesuatu misalnya nih tadi nih si kentang goreng, gue bisa bikinin konten kentang goreng yang sudah informatif tadi, tapi juga dengan konsep yang entertaining, tapi juga sesuai sama target market gue. Misalnya target market gue adalah anak-anak wibu yang suka Jepangan. Gue masaknya ala Naruto misalnya. Soalnya ada tuh temen gue. Jadi pakai cicucut gitu ya. Ada temen gue yang memang bikin spesialis masak-masakan, sangat informatif, menyenangkan juga nontonnya, tapi dia menggunakan target market dia adalah ke teman-teman yang suka Jepangan. Bahkan dia niruin suara Doraemon. Beneran. Halo teman-teman, hari ini aku akan membuat makanan kesukaannya Doraemon. Makanan ini namanya Dorayaki. Mantap. Nah, Hebat gitu. juga. Tapi tadi kan udah sempet nyinggung nih UU ITE itu kan banyak banget ya. Emang harus dipelajarin semua?
supaya nggak kena ini Lu mau sanksi. jadi apa? Enggak. Ngapain lu pelajarin? Kagak kan Ujian. takut. Takutnya Doroy kalau misalnya nih kalau kita ternyata kagak boleh nih ada di UITE kagak boleh. Ya. Tangkep baru kali amit-amit nggak mau. Ya intinya gini, secara sederhana hal-hal yang tidak bisa lo lakukan. Secara sederhananya nih ya, gue sangat menyederhanakannya. Karena lu ngomong sama gua. Ya tahu ya kemampuan teman saya menerima otak itu kayak peralon mau masuk lurus gitu ya. Set, kok lu tahu banget. Secara sangat sederhananya adalah apapun yang lo tidak bisa lakukan karena melanggar hukum di dunia nyata, jangan lo lakukan di dunia maya. Jangan lakukan di internet. Misalnya, ya kan, lo nggak bisa mencuri, ya kan? Kalau mencuri, kena kasus dong. Iya. Lo juga nggak boleh mencuri data privasi orang. Lalu, apalagi ini udah habis mencuri, lo sebarkan, namanya doxing. Doxing itu. Doxing. Jadi gua unboxing sama doxing lain beda. dong. Beda. Doxing ini adalah ketika lo menyebarkan data pribadi atau data rahasianya orang. Misalnya gue tahu data lo, gue langsung bukain tuh semuanya tuh. Ini nomor KTP-nya, ini alamatnya, nomor HP-nya, nama bapak ibunya. Jadi lo bisa jadi target serangan cyberbullying kan? Sama scam-scam juga ya. Iya, itu. Nah itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya secara sederhana begitu. Ya udahlah kalau begitu gue mau bikin konten yang entertaining, entertaining 2 aja lah kali ya. Iya, kalau ada 3 nih, lu bisa dapetin 1 aja, udah lumayan. Lumayan. 2 lebih baik. Ya 3 udah. itu keren banget gitu. Lo kan teman gue nih. Yuk. Apa nih? Ini aduh feeling tidak enak. Lu ini. Kita bikin video buat diposting di TikTok ya. Latihan dulu gayanya. Ya, begini. Nggak, Nih. gini deh. Latihan dulu Gue gayanya. bantuin lo jadi tripod deh. Gimana? Nih, udah gue begini aja. Gue mau malu. Enggak, gue udah gini aja nih. Enggak, bentar dong. Gua begini. Doroy, bentar dong. Pegangin handphone gini. Cakap tak cakap, yang penting mantap.